Kita akan coba sharing lebih dalam lagi soal materi dasar. Apa sih materi dasar itu? Oke, udah mulai ya. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi sama saya Om Tri. Seperti biasa, pagi ini kita akan sharing-sharing soal dunia per SMK-an ya. Nah, saya sekarang lagi ada di kantornya PT Kombas Digital Internasional di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Nanti kalau pas kebetulan teman-teman main ke Purwokerto, mampir aja nggak apa-apa. Tapi kontak-kontak dulu ya, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih seru lagi nih soal dunia per SMK-an. Oke, pagi ini kita akan sharing-sharing sedikit soal masih soal dunia per SMK-an, lebih fokusnya soal PKL. Nah, kemarin-kemarin ini banyak teman-teman yang tanya sama saya nih, PM atau DM atau juga WA secara pribadi nanya soal materi apa aja sih yang kita kasihkan ke anak PKL gitu. Nah, jadi di video sebelumnya saya sudah pernah sharing soal bagaimana sih mengelola anak PKL itu gitu. Jadi sebelumnya sudah saya sebutkan ada 7 tahapan ya dalam pengelolaan anak PKL. Yang pertama adalah ada fase perkenalan, yang kedua fase asesmen minat dan bakat, yang ketiga pemberian materi dasar, yang keempat itu pembagian divisi kerja, terus pendalaman materi, masa produktif, dan evaluasi serta penilaian. Nah, pagi ini kita akan coba sharing lebih dalam lagi soal materi dasar. Apa sih materi dasar itu? Ya, materi dasar itu materi wajib yang harus dipahami oleh semua anak PKL. Gitu. Jadi kalau di PT Kombas memang ada materi dasar yang diberikan dan wajib dipahami oleh semua siswa PKL. Gitu. Karena apa? Ini penting banget ya teman-teman ya. Karena materi dasar ini jadi fondasi nanti aktivitas PKL yang akan dilakukan selama 3 bulan atau 6 bulan di PT Kombas. Gitu. Jadi ini yang basic banget harus dipahami, karena kita juga mungkin sadar ya, tidak semua siswa PKL itu sudah paham dengan yang namanya digital marketing. Apalagi sekarang kondisi kita baru pulih dari corona, berarti adik-adik SMK itu sudah 2 tahun mereka tidak terlibat di proses belajar mengajar. 2 tahun rebahan di rumah, terus tiba-tiba harus PKL. Nah, ini kan berarti memang PR kita banyak banget nih. Gitu. Nah, pemberian materi dasar ini sekaligus juga penting bagi kita untuk melihat potensinya mereka. Gitu. Nah, apa aja sih materi dasar yang diberikan? Kalau di PT Kombas Digital Internasional, saya memberikan 5 jenis materi dasar. Nah, apa aja Om Tri? Yang pertama itu soal mindset dan alur jualan online. Ini yang perlu teman-teman pahami. Adik-adik SMK perlu dipahami adalah bagaimana sih mindset sama alur jualan online itu. Karena ini adalah hal yang sangat fundamental. Kalau mereka nggak punya mindsetnya, nggak paham alur jualan online-nya, kedepannya bakal repot gitu. Karena logikanya nanti nggak akan nyambung sama kita. Itu yang pertama. Terus yang kedua, soal bagaimana membuat dan mengelola email serta database. Ini juga penting banget. Kenapa? Karena kita sebagai pebisnis online paham bahwa harta karun terbesar kita itu ada di situ, di email ini. Gitu. Bagaimana mungkin kita bisa dapat closingan sampai ratusan juta sampai miliaran kalau kita nggak punya, kalau kita nggak jualan online.
kalau nggak ada closing. Closing itu kemudian didapatkan, jadi kita mikirnya dibalik teman-teman. Yang pertama kita pikir kita dapat omset nih, kita dapat income, dapat omset. Dari mana omset itu datang? Ya berarti dari closingan kita. Kita jualan, kita closing, baru kita dapat omset ya, atau dapat profit. Nah, closingan ini dapat dari mana sih? Closingan ya berarti kalau kita konteksnya jualan online ya itu didapat dari proses jualan online yang terjadi di akun-akunnya kita. Berarti urutannya closing yang paling ujung, kemudian closing itu berasal dari omset, omset itu berasal dari akun. Nah, akun itu basicnya adalah email. Jadi email ini sesuatu yang sangat penting untuk dipahami karena memang harta karun kita ada di situ. Gitu. Jadi bukan hanya sekedar bikin email saja, tapi juga bagaimana bikin email yang benar sesuai dengan kaidah digital marketing dan juga bagaimana nanti pengamanannya. Itu yang kedua ya. Yang pertama mindset dan alur jualan online, yang kedua email dan pengelolaan database. Yang ketiga, materi dasar yang diberikan adalah perangkat penunjang kinerja. Gitu. Karena apa? Karena ini sangat penting dipahami supaya nanti aktivitas kedepannya lebih lancar. Kalau misalnya teman-teman di SMK nggak paham bagaimana menggunakan perangkat penunjang kinerja, ya mereka nggak bisa kerja. Apa saja perangkat penunjang kerjanya nanti kita bahas ya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah soal riset digital dan product knowledge. Gitu. Kita tahu inti dari inti adalah riset, kunci dari kunci adalah kata kunci. Makanya teman-teman siswa PKL itu juga perlu paham minimal basicnya lah, sama product knowledge. Yang kelima, kita akan bahas soal pembuatan konten serta aplikasi-aplikasi penunjang lainnya. Oke ya. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah mindset dan alur jualan online. Ini yang perlu dipahami. Gitu, alur jualan online-nya seperti apa? Oh, ternyata kalau di dalam dunia digital marketing, alurnya itu sama aja. Pertama mulai dari riset, setelah riset itu nanti outputnya apa sih? Oh, ternyata riset ada yang disebut riset produk, ada yang disebut riset pasar, ada yang disebut riset kompetitor, ada yang disebut riset kata kunci. Itu kita jelaskan ke siswa. Kemudian setelah riset, konten. Nah, konten ini juga mereka harus paham bahwa konten itu sekarang sudah ada 6. Foto, video, teks atau artikel, kemudian dokumen itu PDF atau PPT, juga sekarang sudah ada live streaming sama podcast. Itu jenis-jenis konten, mereka perlu paham. Habis itu setelah mereka bikin konten, diapain kontennya? Oh ya jelas, berarti bikin akun dan upload. Bikin akun, diajarin caranya bikin akun, kemudian proses upload. Bikin akun di channel apa saja? Oh, ada channel yang namanya website dan maps, kemudian ada marketplace, ada sosial media, ada video, ada forum dan iklan gitu kan. Setelah itu nanti mereka belajar proses uploadnya seperti apa, postingnya seperti apa gitu. Habis itu kemudian alur berikutnya adalah optimasi. Bagaimana kita melakukan optimasi di jalur-jalur atau channel-channel yang tadi sudah disebutkan ya, website, marketplace, sosial media, video, sama forum dan iklan. Apakah berhenti di optimasi? Tentu saja enggak. Masih ada 2 alur jualan online lagi. Yang pertama adalah customer service. Itu bagaimana kemudian mereka juga belajar melakukan negosiasi, mengelola database konsumen, kemudian administrasi transaksi, kemudian CRM, Customer Relationship Management, serta database supplier. Habis itu juga akan belajar yang namanya kargo dan packaging. Gitu, prinsip-prinsipnya apa aja sih prinsip-prinsip dalam kargo dan packaging? Oh, ada ketelitian, kerapihan, keamanan, kecepatan,
bagaimana kita menjalin hubungan dengan ekspedisi, kemudian database produk segala macam seperti itu. Itu kita bicara soal mindset dan alur jualan online. Itu materi dasar yang pertama. Materi dasar yang kedua itu belajar soal email dan database. Gitu. Email dan database itu kayak gimana? Ya berarti gimana sih kaidah pengelolaan email dan database. Gitu. Yang pertama adalah gimana sih kaidah pembuatan email yang benar sesuai dengan ilmu digital marketing. Nah, ini teman-teman pasti sudah paham banget ya. Gitu. Oh, ada yang menggunakan kata kunci, ada lokasinya, target marketnya, kayak gitu kan, target lokasinya segala macam. Kemudian yang kedua, selain kaidah pembuatan email yang benar adalah bagaimana pengamanannya. Pengamanannya kita sudah tahu ada 2 langkah pengamanan. Yang pertama adalah dengan nomor HP, kedua dengan email pemulihan. Kemudian yang ketiga, password yang kuat dan mudah diingat. Nah, ini juga ilmu yang sangat basic, gimana sih teman-teman bisa bikin password yang kuat dan mudah diingat. Password yang kuat itu seperti apa? Terdiri dari huruf besar, huruf kecil, angka, karakter. Mudah diingat, yang sederhana saja. Terus dia kalau bisa saya anjurkan, Om Tri anjurkan itu mengandung doa. Itu ya. Terus yang keempat, gimana sih kita mengelola database-nya? Yang paling sederhana adalah dengan menggunakan Google Sheet. Gitu. Jadi itu sudah langsung terkoneksi ke internet. Kalau PT Kombas kita sudah punya platform, jadi database-nya sudah langsung masuk ke platform Akademi Kombas. Itu yang kedua ya, soal email dan database. Terus yang berikutnya, materi dasar yang diajarkan juga bagaimana memanfaatkan perangkat kerja. Nah, kalau di Kombas itu sudah menggunakan LMS. Di PT Kombas Digital Internasional, alhamdulillah kita sudah punya LMS sendiri, LMS Akademi Kombas. Tapi kalau belum punya gimana Om Tri? Kalau belum punya ya nggak masalah, kita bisa tetap jalan kok. Karena sebelum punya LMS juga Kombas juga sudah jalan pengelolaan siswa PKL-nya. Dulu di awal kita menggunakan fitur-fitur gratisannya Google. Yang pertama adalah Google Sheet. Nah, Google Sheet ini digunakan untuk membuat laporan harian sama database. Ini penting karena dengan Google Sheet itu sudah berbasis cloud, jadi kita anak-anak upload database kita langsung bisa memantau real time dari manapun kapanpun. Itu. Terus yang kedua, gunakan juga Google Classroom. Ini sangat bagus buat penugasan siswa. Nah, siswa zaman sekarang sih sudah sangat familiar dengan Google Classroom. Tinggal kitanya nih yang harus latihan pakai Google Classroom, bukan sebagai siswa tapi sebagai guru. Gitu. Tutorialnya sih Kombas punya. Gitu. Tenang aja, sudah lengkap. Kalau Kombas segala macam tutorial sudah lengkap. Yang ketiga, juga mengenalkan Google Drive. Ini untuk menyimpan file atau hasil kerja siswa. Jadi kalau laporannya di dalam bentuk Google Sheet, tapi outputnya itu disimpan dalam bentuk Google Drive. Jadi misalnya nih siswa dapat tugas bikin konten, bikin video TikTok. Nah itu konten-kontennya nanti diunggahnya di Google Drive. Kenapa? Karena itu adalah bagian dari harta karun kita juga. Bisa kita pakai untuk konten-konten yang lainnya, postingan-postingan yang lainnya. Terus yang berikutnya adalah Google Form. Ini untuk kita bikin kuis atau pendaftaran siswa. Gitu. Jadi untuk perangkat kinerja dasar yang perlu dipelajari itu ada 4. Yang pertama Google Sheet, yang kedua Google Classroom, yang ketiga Google Drive, dan yang keempat Google Form. Gitu. Jadi ini fitur gratisan dari Google itu sudah lebih dari cukup buat kita manfaatkan untuk menunjang kinerja siswa SMK. Oke, yang berikutnya riset digital dan product knowledge. Nah, riset digital saya yakin juga teman-teman sudah sangat paham banget. Ini sangat fundamental sekali.
tools yang kita gunakan cukup yang sederhana saja, misalnya riset digitalnya kita bisa pakai google.co.id dan Google Trends. Syukur-syukur kalau misalnya bisa pakai yang lain, Ubersuggest, Keyword Revealer, dan yang lainnya silahkan teman-teman gunakan sesuai dengan kebutuhannya teman-teman ya. Nah, setelah itu, setelah mereka belajar riset digital, mereka juga harus belajar yang namanya product knowledge. Gitu. Kenapa? Supaya nanti bikin postingannya nggak salah sasaran. Gitu. Karena di product knowledge kita sudah membuat segmentasi, positioning, targeting, value added yang dimunculkan di produk kita, kemudian deskripsi, spesifikasi produk itu juga sudah muncul. Jadi kalau kita sudah punya produk knowledge yang detail, itu nanti jualannya enak. Kita menarget pasarnya lebih spesifik. Gitu ya. Yang terakhir, belajar bikin konten dan aplikasi penunjangnya. Gitu. Jadi konten, saya yakin teman-teman juga sudah paham. Misalnya kalau bikin foto, oh ya, ini konten semuanya berbasis HP saja, jadi nggak usah bikin yang ribet-ribet. Jadi pembuatan konten semuanya kalau di PT Kombas berbasis HP Android. Jadi anak-anak siswa SMK yang nggak punya laptop pun bisa beraktivitas gitu. Yang diajarkan apa saja Om Tri? Yang pertama jelas foto, pembuatan foto. Jadi teknik-teknik dasar pengambilan foto produk itu diajarin tekniknya. Kemudian aplikasinya juga diajarkan, aplikasi berbasis HP yang digunakan itu ya yang minimalis Canva lah, itu sudah diajarkan. Terus yang kedua video juga teknik dasar pembuatan video produk perlu dijalankan. Itu aplikasinya bebas, sangat banyak pilihannya, mau pakai KineMaster atau yang lain silahkan. Tapi gunakan yang sesimpel mungkin aja, jangan yang ribet-ribet. Terus teknik dasar pembuatan artikel pendek sama SEO. Ini juga penting, nanti teman-teman SMK belajar bikin caption, belajar bikin artikel pendek gitu. Nah itu materi dasar yang perlu diajarkan ke siswa SMK. Jadi yang pertama adalah mindset dan alur jualan online. Yang kedua email dan pengelolaan database. Yang ketiga perangkat penunjang kinerja. Yang keempat riset digital sama product knowledge. Dan yang kelima adalah pembuatan konten dan aplikasi penunjang. Mungkin itu sekilas teman-teman yang bisa saya sampaikan soal materi dasar apa aja sih yang kita sampaikan ke teman-teman SMK. Semoga bermanfaat. Kalau misalnya memang ada pertanyaan silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komen di bawah, atau kontak saya langsung, nggak masalah juga. Kalau misalnya merasa video ini berguna, jangan lupa untuk dikasih like, di share, di komen, viralkan pokoknya mah. Oke, gitu aja dari saya. Selamat pagi teman-teman. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.